Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra Bisnis Pas FM, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yang saat ini banyak menjadi perbincangan di media, yaitu tentang bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan asuransi yang gagal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. PKPU itu adalah satu proses atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dari ketidakmampuan membayar utang. Ya, jadi kita nggak mengenal insolvency test, tapi fakta dari tidak mampunya debitur membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang menjadi dasar untuk bisa disangkakan bahwa debitur itu mengalami permasalahan keuangan. Nah, jika debitur itu memang secara pribadi telah mengakui atau dia memang menyadari tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, bahkan akibat status insolven yang dihadapinya, tapi dia juga masih memiliki keyakinan bahwa sifat atau permasalahan keuangan yang dimilikinya itu sekedar bersifat temporer, sehingga kalau diberikan kesempatan pada debitur tersebut untuk memperbaiki kesehatan keuangannya, mungkin dia akan berada pada keadaan yang membaik dan mampu membayar utangnya dengan lebih baik gitu. Maka dia akan secara sukarela atau volunteer, dia mengajukan usulan kepada seluruh krediturnya agar memberikan kesempatan pada debitur tersebut untuk memperbaiki ketidakmampuan membayarnya menjadi lebih mampu melalui proses restrukturisasi utang gitu ya. Jadi si debitur sendiri yang secara sadar gitu mengajukan permohonan PKPU tadi. Sebaliknya, kalau misalnya kreditur tadi debitur nggak mengajukan permohonan PKPU, lalu krediturnya yang mengalami kekhawatiran bahwa debitur tadi berada dalam keadaan kesulitan keuangan atau bahkan telah insolven, tapi juga kreditur melihat bahwa satu solusi bahwa debitur ini masih memang layak sebenarnya direstrukturisasi, kreditur tadi bisa mengajukan permohonan PKPU. Jadi permohonan PKPU itu bisa diajukan either by the debtor or by creditor. Nah, esensinya adalah bahwa permohonan restrukturisasi utang melalui PKPU itu sifatnya kolektif. Jadi tidak individual, tapi dengan the whole creditor secara otomatis. Ya, jadi ketika debitur itu dinyatakan berada dalam PKPU, maka secara otomatis seluruh krediturnya tidak bisa lagi memaksakan penagihan atau bahkan tidak bisa lagi melakukan eksekusi selama dalam masa waktu PKPU. Jadi keadaan ini memang akan sangat digambarkan dari bagaimana debitur bisa menjelaskan seluruh sisi-sisi dari permasalahan dihadapinya, dan dia juga menggali seluruh kekuatan-kekuatan atau potensi perbaikan yang dapat dilakukannya, baik dengan melakukan perbaikan pada satu sistem, ya kan, atau juga penyuntikan modal oleh para pemegang saham, atau juga menghadirkan investors, yang membuat memang majority kreditur akan melihat bahwa memberikan masa depan untuk kreditur ini melalui proses restrukturisasi akan lebih memberikan kesempatan bagi kreditur untuk bisa mendapatkan pembayaran piutangnya dengan lebih baik. Atau pada sisi lain, ketika hal itu tidak memungkinkan, ya kan, baik dari penolakan majority kreditur terhadap permohonan PKPU yang membuat dia menjadi insolvent, atau juga permohonan pilot yang langsung diajukan oleh kreditur, atau juga permohonan pilot yang langsung diajukan oleh debitur terhadap dia sendiri, yang memang tidak lagi ditindaklanjuti dengan adanya usulan perdamaian, itu akan membuat proses penyelesaian melalui kepilotan itu dilakukan dengan cara membereskan seluruh harta yang ada untuk kemudian dijual, lalu hasil penjualan dibagikan kepada seluruh kreditur ya secara prorata atau sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing kreditur. Jadi mekanisme penyelesaian secara melalui kepilotan juga adalah mekanisme penyelesaian kolektif terhadap seluruh kreditur untuk memastikan tidak satu pun kreditur yang ditinggal. Nah, mekanisme penyelesaian ini sebenarnya kurang lebih sama dari konsekuensi pembubaran perseroan terbatas yang saya katakan tadi, mayoritas menjadi commercial vehicle dari perusahaan asuransi. Jadi kalau perseroan PT itu bubar, baik atas kesepakatan para pemegang saham atau melalui RUPS, atau bubar demi hukum, antara lain karena insolvent, ya kan? Karena berdasarkan pasal 142 ayat 1E, kalau debitur korporasi atau dalam konteks khusus berbentuk perseroan terbatas itu dinyatakan insolvent, maka dia menjadi bubar. Jadi pilot dan insolvent dua terminologi yang berbeda dalam
di Indonesia. Kalau pilot itu ada keadaan di mana harta debitur itu dinyatakan dalam sita umum akibat tidak membayar utang. Tapi pengadilan belum menyimpulkan bahwa debitur itu telah berada dalam keadaan insolvent. Jadi pilot itu belum tentu insolvent. Itu alasannya kenapa kepada debitur pilot diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan itu perdamaian, baik melalui cash settlement pada nilai yang disepakati, atau juga melalui restrukturisasi juga. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Dr. Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pasifik.